Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Di sini saya akan melanjutkan apa yang sudah kita bahas kemarin-kemarin. Kita sudah mempunyai beberapa tahap tutorial di sini tentang masalah blogger. Dan di sini saya akan menjelaskan yang inti-intinya saja. Pertama kita sudah membuat feed burner, terus setelah itu langsung analitik. Setelah selesai analitik berarti sekarang yang terakhir yaitu bagaimana sih caranya untuk membuat webmaster tool. Nah, di sini saya akan mempelajari kepada kalian bagaimana caranya untuk membuat akun webmaster tool. Nah, pertama-tama silakan kalian buka Google Chrome-nya. Setelah Google Chrome terbuka, silakan kalian buka website www.blogger.com seperti biasa. Setelah terbuka website kalian, silakan blog kalian, silakan kalian membuka di tab baru yaitu analitik. Tetap ke analitik. Kenapa saya itu menggunakan analitik? Karena analitik, settingan analitik kemarin kita tidak lengkap ya. Jadi kita nanti untuk men-setting webmaster tool jadi menggunakan website langsung dari analitik, bukan dari webmaster tool langsung ya. Jadi ada dua opsi di sini, bisa langsung kalian itu menggunakan Google Analytics, dan yang kedua yaitu dengan menggunakan langsung ke website webmaster toolnya langsung. Nah, setelah ini kita kemarin sudah selesai setting, silakan kalian klik pada bagian admin sekarang. Setelah itu ada di menu setelan properti. Di sini banyak para blogger yang salah ya. Salah pada bagian ini, pada bagian HTTPS-nya. Jadi nanti akan berpengaruh besar ya. Jika nanti salah sedikit tentang HTTPS pindah ke HTTP, maka nanti akan tidak terdetek pada webmaster tool kalian. Di sini sangat rentan sekali, jadi kalian harus hati-hati untuk men-settingnya. Kalian harus ikuti semua video yang sudah saya bahas di sini ya. Jangan sampai tidak ada yang tidak Anda jelikan di sini. Memang di sini itu sangat rawan sekali. Salah sedikit saja maka artikel Anda tidak akan terdetek di mesin pencari Google. Oke, setelah itu biasanya saya tekan ini. Banyak dari teman-teman yang lain tidak menggunakan yang ini, tapi saya gunakan ini. Terus aktifkan laporan demografi dan minat. Setelah itu saya juga aktifkan bagian ini. Setelah ini kalian tidak boleh langsung ke sesuaikan search console, tapi silakan kalian simpan dulu. Kenapa? Karena nanti kalau kalian langsung masuk ke sesuaikan search console, nanti ini semua nanti akan nonaktif kembali. Makanya silakan simpan baru kalian menggunakan atau mengklik pada bagian sesuaikan search console. Nah, search console di sini ini maksudnya itu kita itu akan diarahkan ke webmaster tool. Nah, ada dua opsi apa kata saya tadi. Kita bisa langsung mendaftar melalui analitik dan juga bisa langsung ke webmaster tool langsung. Nah, di sini langsung kalian tambahkan. Di sini sangat hati-hati ya, kalian pastinya banyak para blogger itu yang tidak jeli di bagian sini. Silakan masukkan kalau minta password. Kita tunggu. Setelah ini Anda belum memverifikasi situs apapun. Nah, tambahkan situs ke search console. Silakan klik pada bagian ini. Setelah itu langsung tambahkan situs search console. Oke. Setelah itu silakan kalian tekan pada mulai sekarang.
maka kita akan diarahkan ke domain baru ya, URL dengan tampilan Search Console yang terbaru. Dulu tidak, kita itu menggunakan yang versi lama, sekarang ada yang versi baru. Ini saya juga perlu menyesuaikan ya, karena saya tidak biasa dengan ini semua. Jadi di sini untuk memulai domain baru, semua URL pada semua domain subdomain, ini karena masih baru, saya akan melanjutkan di bagian sini. Tidak ada bagian sini. Silakan kalian gunakan yang awalan URL saja atau domain, terserah. Saya pakai yang ini saja ya, awalan URL. Jadi silakan kalau kalian tidak ingat dengan website kalian, silakan kembali ke blogger kalian, lihat blog. Nah, di sini silakan bisa kalian copy dan cara salin. Setelah ini kalian bisa masukkan di bagian ini. Setelah website kalian itu bisa masuk ke sini atau dimasukkan ke sini, silakan tekan bagian terus. Nah, kepemilikan diverifikasi otomatis, produk berafiliasi. Nah, ini kalau sudah seperti ini berarti sudah terverifikasi. Setelah ini langsung kalian bisa membuka dengan cara buka properti. Ini masih baru, saya juga masih belajar. Silakan oke saja di sini. Karena saya tidak terbiasa dengan yang versi baru, maka kita akan melakukan yang versi lama. Jadi kita ke bawah, langsung buka dari versi lama, buka versi lama. Nah, ini paling bawah, ini ada tool buka versi lama. Silakan diklik pada bagian buka versi lama. Nah, ini tampilan versi lama pada blog ya, bukan blog tapi webmaster tool. Nah, ini tampilan lamanya, maka di sini ada kesalahan perayapan, ada telusuri analitik dengan peta situs. Jadi yang pertama harus kita lakukan yaitu bagaimana sih caranya untuk memverifikasi webmaster blog kita ke webmaster tool. Pertama, silakan klik pada bagian roda di sini segitiganya, detail verifikasi. Silakan klik pada bagian detail verifikasi. Silakan tunggu. Setelah ini, setelah kalian mengklik pada bagian detail verifikasi, silakan pilih yang paling bawah, bukan detail verifikasi tapi yang paling bawah, verifikasi dengan menggunakan metode yang berbeda. Silakan klik pada bagian ini. Setelah ini ada banyak ya, ada Google Analytics, ada unggahan file HTML, ada tag HTML, penyedia nama domain, Google Tag Manager. Jadi kalian pilih yang pada bagian tag HTML nanti. Nah, ini ada namanya meta name, ini kita copy semuanya ke sini ya. Silakan copy. Salah. Silakan klik kanan salin di sini. Setelah di copy atau disalin, silakan pergi ke blog kalian lagi, silakan ke tema untuk memasukkannya, edit HTML. Setelah ini kalian sudah menggunakan kemarin sudah memasukkan analitik di bagian ini. Ini adalah script pada bagian analitik. Sekarang kita akan memasukkan script untuk webmaster toolnya. Jadi kita paste pada bagian ini. Nah, di sini ini adalah bagian dari meta tag kalian. Jadi di sini sangat penting sekali. Jadi setelah selesai kalian ini menyimpan di bagian paling bawah atau di bagian head, di bawahnya head, silakan kalian simpan. Jika sudah benar-benar tersimpan seperti ini, kalian bisa masuk kembali ke
search konsolnya kalian. Nah, di sini tampilan seperti tadi, langsung pilih verifikasi. Nah, kalau berhasil, maka selamat, Anda telah berhasil memverifikasi kepemilikan akun Anda. Setelah ini lanjutkan. Setelah Anda melanjutkan, Anda masih harus atau kalian masih harus melakukan beberapa tahap lagi, yaitu memasukkan URL artikel kalian. Nah, untuk memasukkan URL artikel dan sitemap, jadi kalian harus membuka di sini ya. Nah, pertama sebelum kalian itu mensubmit artikelnya, harus memasukkan peta situs. Bisa mengklik pada bagian ini, bisa juga mengklik pada bagian pengerayapan, nanti pilih pada bagian peta situs. Bisa melakukan di bagian bawah dan bisa melakukan pada bagian sini. Jadi saya pilih yang bagian sini saja, peta situs. Kita tunggu. Nah, di sini masih kosong ya. Peta situs ini masih kosong. Silakan kalian klik pada menu di sini, tambahkan uji peta situs. Setelah ini silakan dimasukkan bagian sini, sitemap.xml. Nah, ini yaitu peta situs, bisa atom.xml, bisa sitemap.xml, terserah kalian. Tapi biasanya para blogger itu memasukkan sitemap.xml. Silakan setelah itu kirim. Setelah itu segarkan halaman, maka nanti akan ada di sini pemberitahuan apakah artikel kita itu sudah terindeks dengan baik atau tidak oleh Google. Nah, ini contohnya kalau artikel kalian sudah masuk ya, sebenarnya ada satu artikel. Coba kalau tidak percaya silakan kalian pergi ke blogernya, ke postingan. Di sini ada satu artikel. Di sini di semua ini ada satu artikel. Nah, ini langsung ke detect di Webmaster Tool. Nah, disinilah nanti yang akan mengindeks. Kalau artikel kalian bagus, nanti akan langsung terindeks oleh Google. Kalau artikel kalian tidak bagus, maka akan lama. Bisa terindeks 3 hari sekali, bisa 1 hari sekali, bisa 7 hari sekali, bisa 1 bulan, bisa 6 bulan, tergantung dari artikel kalian. Ya, jadi di sini yang dimau oleh kita yaitu terindeksnya. Kenapa? Karena kalau sudah terindeks oleh Google, maka firewall yang tadinya hanya 10 atau 20, kalau terindeks dengan baik maka akan mendapatkan PageRank. PageRank di sini yang sangat ditunggu-tunggu oleh semua para blogger ya. Jadi setiap kalian itu menjadi PageRank, maka nanti kalau ada orang yang mencari misalkan kata kunci Dapodik, maka semua orang menuju ke website kalian dan artikel kalian akan lihat banyak sekali firewall di dalamnya. Nah, disinilah fungsi dari Webmaster Tool di sini. Nanti kalau artikel kalian terindeks, maka di sini akan ada kuning lagi ya. Di sini kan masih biru, berarti masih terkirim tapi belum terindeks. Ya, beda ya. Nanti akan ada kuning atau semacam warna orange kalau tidak salah. Nah, setelah ini bisa kalian itu setelah selesai memasukkan sitemap, sekarang bagaimana sih caranya untuk menguji atau bukan menguji tapi memasukkan artikel kita ke Google. Berarti kita gunakan yang bagian Feed as Google. Pada bagian sini ya. Nah, ini ada ya, ada beberapa di sini HTTPS seperti ini. Setelah ini kalian untuk memasukkan artikel kalian, maka bisa pergi ke blogger lagi. Setelah itu langsung ke postingan. Di postingan artikel kalian bisa kalian lihat di sini.
ambil dari 2019. Jangan diambil dari pernya, tapi diambil dari 2019. Silakan dicermati, silakan dilihat benar-benar. Jangan sampai salah. Ini dari 2019, bukan per 2019, tapi 2019 per 3. Ya. Silakan setelah benar-benar ini di copy, langsung kalian ke sini lagi, kembali lagi ke pertama, ke Webmaster Tool tadi. Silakan klik di sini paste. Setelah benar-benar bisa pakai ambil, bisa ambil dan render. Jika kalian menggunakan versi desktop, silakan menggunakan versi desktop. Jika kalian menggunakan ponsel, silakan kalian menggunakan Webmaster Tool-nya dengan menggunakan seluler atau ponsel cerdas. Karena saya itu menggunakan desktop, maka saya akan alih ke desktop. Setelah ini silakan kalian ambil dan render. Kenapa saya ambil dan render? Karena biar supaya cepat terindeks ya. Kalau ambil ini biasanya itu agak lama untuk terindeksnya. Jadi silakan kita tunggu, ini ada tertunda terus dia tuh muter-muter, silakan kalian tunggu sampai prosesnya ini selesai. Nanti akan ada pemberitahuan di sini, memang agak lama ya kalau kita itu menggunakan yang ambil dan render karena artikel kita masih di render oleh Google. Nah, setelah ini maka kalian harus melakukan minta pengindekan. Setelah ini langsung kalian, saya bukan robot. Setelah ini dicoba mana yang etalase. Katanya ini etalase toko, saya coba di sini apakah benar. Nanti kalau benar nanti langsung ada centang, kalau salah berarti nanti saya harus ngulang lagi. Wah, ini sudah benar. Setelah itu pilih yang rayapi URL dan link langsungnya. Nah, kalau jika ada link langsungnya, jadi silakan gunakan yang di bawah. Tapi kalau tidak ada, silakan pilih yang paling atas. Oke, setelah itu langsung kirim. Nah, selesai sudah apa yang sudah kita lakukan di Webmaster Tool. Jadi setiap kalian menulis artikel, usahakan harus diindeks seperti tadi ya. Di copy dari 2019 sampai kapannya, terus setelah itu langsung ambil and render atau ambil. Setelah itu seterusnya sampai seterusnya. Jadi kalian setiap menulis artikel harus atau wajib itu harus diindeks melalui ini. Kenapa? Karena kalau tidak diindeks seperti ini, maka nanti artikel kalian tidak akan diindeks oleh Google, dan kalau sudah tidak diindeks berarti percuma. Artikel kalian sudah mencapai ribuan, ratusan ribu, jutaan, tapi kalau tidak terindeks maka sampah yang ada di dalamnya. Tapi kalian tidak akan mendapatkan yang namanya receh demi receh di AdSense. Tujuan kalian ngeblok itu pastinya kalau tidak berbagi ya itu AdSense. Jadi usahakan kalian tidak ada kesalahan satupun di bagian ini ya, di bagian Webmaster Tool, karena kesalahan sedikit dengan analitik ini maka akan bermasalah besar. Setelah ini ya, kalian sudah selesai di sini, sudah otak-atik, semuanya sudah dirayapi. Kalian pergi lagi ke sini ya. Kalian sudah pergi di sini lagi, silakan kalian mod ulang. Silakan kalimat ulang. Nah, di sini ada pemberitahuannya di sini. Setelah itu simpan. Ini websitenya kalian ya. Langsung sudah terdetek. Maka nanti antara Webmaster Tool dengan analitik akan menyatu jadi satu. Nah, setelah ini lagi kalian setelah selesai ini, kalau setelah ada seperti ini tampilannya, silakan kembali lagi ke bagian sini lagi. Yang pertama lagi. Refresh lagi. Ini yang biasanya banyak para pendaftar analitik itu yang kesalahan fatalnya di bagian sini. Banyak yang kebingungan pada bagian ini. Ini caranya. Jadi sekarang silakan tunggu. Nanti akan terdetek di sini ya. Nah, ini ada tampilan, silakan simpan. Ini sudah kedetek website kalian.
Setelah ini kalian ke bawah lagi, setelah itu baru simpan. Oke. Sudah selesai, ternyata hanya seperti ini caranya ya untuk membuat analitik terindeks ke Webmaster Tool, dan Webmaster Tool nanti mengindeks blogger kalian. Jadi ini kuncinya supaya kalian itu bisa sukses di dunia blogger. Banyak yang tidak tahu caranya untuk mengindeks. Banyak kesalahan fatalnya. Kalau sudah kesalahan fatal sedikit pun, maka artikel Anda tidak akan terindeks. Intinya kalian harus menulis. Paling tidak satu hari itu 3 artikel. Dan paling tidak kalau kalian malas itu 1 artikel. Tapi saya sarankan, karena sekarang semua website itu pada berpacu ya, saling tidak mau kalah. Jadi kalian harus menulis 3 atau 5 artikel per hari. Kalau tidak seperti itu, maka kalian akan tertinggal dan kalian tidak akan sukses seperti yang saya lakukan selama ini. Jadi saya selama 1 tahun itu mendapatkan 40 juta lebih pendapatan. Setelah itu saya di-banned oleh Google. Kenapa di-banned saya tidak ngerti, padahal artikel atau apa yang saya sudah lakukan itu saya mengikuti aturan dari Google itu sendiri. Nah, ini sudah selesai ya, semuanya sudah selesai. Nah, ini sudah kedetek antara Webmaster Tool dengan Analytics. Maka di sini akan ada pemberitahuan bahwa ada 2 artikel di sini yang terindeks. Nah, ini yang sangat diperlukan sekali. Ini yang kebanyakan para blogger kesalahan fatalnya di bagian sini. Oke, karena sudah selesai, berarti inilah caranya untuk membuat analitik atau Webmaster Tool. Semoga ilmu ini sangat bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.